Gas. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan hasil audit dari perusahaan pemilik hotel di Lombok, yakni PT Pujadi Prestige Tbk, dengan hotel yang di Lombok dengan nama Hotel Jayakarta. Kemudian, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yakni atas nama Umbu Ali Muksin Mandager dengan NIM A1B019337. Kemudian yang kedua, atas nama Winda Sasabila dengan NIM A1B019348. Kemudian yang ketiga, yakni saya sendiri selaku moderator dengan nama Yulia Arinda, NIM A1B019354. Kemudian selanjutnya atas nama Yulia Ramahwati dengan NIM A1B019355. Dan yang terakhir dengan nama Zainul Azan Antomi dengan NIM A1B019362. Next. Lanjut, kita akan memperkenalkan seperti apa sih perusahaan dari PT Pujadi Prestige Tbk. Perusahaan induk dari PT Pujadi Prestige Tbk dengan perseroan yaitu The Jayakarta Group memulai bisnisnya dari sebuah perusahaan import atau ekspor kecil yang didirikan oleh Bapak Syukur Pujiadi pada tahun 1952. Ruang lingkup bisnis perseroan meliputi pembangunan dan pengelolaan properti. Hingga saat ini, perseroan dan grup telah mengembangkan sekitar 25 proyek yang meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, ruko, dan hotel yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Hotel yang dimiliki oleh PT Pujadi Prestige Tbk yakni diantaranya Hotel Jayakarta Bali, Hotel Jayakarta Jogja, Hotel Jayakarta Lombok, Hotel Jayakarta Flores, dan Hotel Marbella Anyar. Dengan sejumlah pengalaman yang dimiliki, perseroan telah dikenal oleh masyarakat dan memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat luas selama kurang lebih 4 dekade dan menjadi salah satu perusahaan properti yang dapat diandalkan dan dipercaya di Indonesia. Next. Baik, langsung saja ke laporan hasil auditnya. Yang pertama, yakni mengenai audit keuangan, di mana dari slide 3, ke-4, ke-5, dan ke-6 akan dipresentasikan oleh Saudari Zainul Azan Antomi. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aspek dari segi audit keuangan dari perusahaan. Baik, yang pertama dimulai dari pendapatan. Jadi pendapatan usaha perseroan mengalami penurunan sebesar 17,93% dari 67,76 miliar pada tahun 2019 menjadi 55,61 miliar rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan pengakuan penjualan properti Cikarang turun sebesar 45,27% dari angka 11,9 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 6,07 miliar rupiah pada tahun 2020. Sedangkan pendapatan sewa dan pemeliharaan naik 1,77% dari 40,6 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 40,77 miliar pada tahun 2020. Pendapatan hotel menurun 47,20% dari 16,61 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 8,77 miliar rupiah di tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi COVID-19 dan sepinya tamu yang datang. Berikut ini rincian dari pendapatan usaha perseroan 3 tahun terakhir. Yang pertama, dari pendapatan penjualan properti atau sales properti di tahun 2018 pendapatan yang diperoleh yaitu 17,81 miliar rupiah,
Lalu di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11,9 miliar rupiah. Lalu di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 6,07 miliar rupiah. Selanjutnya ada pendapatan sewa dan pemeliharaan apartemen. Pada tahun 2018 pendapatan yang diperoleh 33,31 miliar. Kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 40,6 miliar, naik. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 40,77 miliar. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan hotel atau hotel revenue-nya pada tahun 2018 memperoleh 35,35 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2019 memperoleh pendapatan 16,61 miliar, kemudian turun dengan drastis pada tahun 2020 menjadi 8,77 miliar. Dengan total pendapatan pada tahun 2018, PT memperoleh 86,47 miliar rupiah, kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 67,76 miliar, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 55,61 miliar. Next. Selanjutnya ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan mengalami penurunan sebesar 33,93% dari 28,38 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 18,75 miliar rupiah di tahun 2020 karena adanya penghematan beban pokok properti sebesar 31,53% dan hotel sebesar 36,09%. Selanjutnya ada laba kotor. Perseroan mengalami penurunan laba kotor dari 39,38 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 36,86 miliar pada tahun 2020 atau turun sebesar 6,4%. Penurunan laba kotor ini dikarenakan turunnya penjualan apartemen dan juga pendapatan hotel. Next. Selanjutnya ada beban usaha, keuangan, dan juga laba bersih. Beban usaha mengalami penurunan sebesar 7,72% dari 43,53 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 40,17 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan beban penjualan, beban umum dan administrasi, terutama biaya kepegawaian. Beban keuangan atas pinjaman bank mengalami kenaikan dari 12,91 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 13,80 miliar pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 6,89%. Dampak pandemi COVID-19 yang dialami oleh perseroan adalah terjadinya penurunan laba kotor, bagian laba entitas asosiasi, pendapatan lain bersih, dan kenaikan beban keuangan atas pinjaman bank dan pajak penghasilan menyebabkan perseroan mengalami penurunan laba bersih tahun berjalan dari laba 4,34 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi rugi sebesar 23,45 miliar rupiah pada tahun 2020 atau turun sebesar 640,32%. Next. Selanjutnya ada laba rugi komprehensif. Laba komprehensif mengalami penurunan di laba 3,57 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi rugi sebesar 23,31 miliar rupiah di tahun 2020 atau turun sebesar 752,94%. Hal ini disebabkan oleh turunnya penjualan properti, pendapatan hotel, bagian laba entitas asosiasi, pendapatan dalam kurung beban lain bersih, dan naiknya beban keuangan atas pinjaman bank serta turunnya penghasilan komprehensif lain akibat dari pandemi COVID-19. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Zainal Azhar Antomi yang telah menjelaskan beberapa pokok dari audit keuangan. Kemudian selanjutnya masih di audit keuangan ya, lanjut ke slide yang ke-8, 9, 10 akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Umbu Ali Muksin Mandagar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada aset lancar. Aset lancar turun sebesar 7,25% dari 257,90
93 miliar pada tahun 2019 menjadi 239,23 miliar di tahun 2020. Perubahan ini terutama terjadi pada kas dan setara kas turun dari 23,57 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 14,53 miliar rupiah di tahun 2020 atau turun sebesar 38,35%. Yang kedua itu adalah persediaan turun dari 240,74 miliar di tahun 2019 menjadi 200,81 miliar di tahun 2020 atau turun 1,92% dikarenakan pengakuan penjualan unit apartemen. Yang ketiga itu adalah piutang naik dari 8,26 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 11,07 miliar rupiah di tahun 2020 atau naik sebesar 34,02% dikarenakan naiknya piutang atas sewa dan IPL. Yang keempat itu adalah aset lancar. Lainnya turun dari 21,35 miliar di tahun 2019 menjadi 12,82 miliar di tahun 2020 ada turun sebesar 39,95 miliar 95% dikarenakan turunnya piutang lain-lain serta uang muka dan biaya dibayar di muka. Next. Selanjutnya ini adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar naik sebesar 0,15% dari 281,99 miliar pada tahun 2019 menjadi 282,40 di tahun 2020. Perubahan ini terutama terjadi pada satu, investasi turun dari 96,04 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 91,71 miliar di tahun 2020 atau turun 4,51% dikarenakan entitas asosiasi PT Juara Warga Hotel mengalami kerugian. Yang kedua itu aset tetap turun dari 109,38 miliar pada tahun 2019 menjadi 105,51 miliar pada tahun 2020 atau turun sekitar 3,54%. Next. Bisa dilihat dari tabel di sini ada liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek mengalami liabilitas jangka pendek turun 49,18% dari 63,87 miliar di tahun 2019 menjadi 32,46 miliar pada tahun 2020. Perubahan ini terjadi terutama pada utang usaha pihak ketiga turun dari 10,42 miliar pada tahun 2019 menjadi 3,42 miliar pada tahun 2020 atau turun sebesar 67,18%. Yang kedua, utang bank jangka pendek turun dari 21,10 miliar di tahun 2019 menjadi tidak ada pada tahun 2020 karena bank menyetujui restrukturisasi semua pinjaman berupa grace periode pokok selama 1 tahun dan penurunan suku bunga menjadi 8,5%. Dapat dilihat dari total liabilitas itu pada tahun 2019 sebesar 198,83 miliar naik menjadi pada tahun 2020 menjadi 204,28 miliar. Next. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Umbu Ali Muhsin Mandagat. Selanjutnya, materi selanjutnya yakni dari slide yang 11, 12, 13, dan 14 akan dijelaskan oleh Winda Sasabila. Kepadanya dipersilakan.
Oke, baiklah, saya akan melanjutkan tentang liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang naik 27,31% dari 134,96 miliar di 2019 menjadi 171,82 miliar di tahun 2020. Perubahan ini terutama terjadi pada utang bank jangka panjang naik 121,92 miliar di tahun 2019 menjadi 158,47 miliar di tahun 2020 atau naik 29,98%. Karena bank menyetujui restrukturisasi semua pinjaman berupa grace period pokok selama 1 tahun dan disetujuinya tambahan kredit Bank BCA. Selanjutnya ekuitas. Dari sisi ekuitas terjadi penurunan dari 341,9 miliar di tahun 2019 menjadi 317,35 miliar di tahun 2020 atau turun menjadi 6,96%. Karena entitas asosiasi yang bergerak di bidang perhotelan mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini kita bisa lihat datanya dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2019 13,49 miliar, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 4,80 miliar. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Di tahun 2019 yaitu 16,59 miliar menjadi mendapatkan penaikan 17,30 miliar. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2019 25,21 miliar mengalami penurunan 13,5 miliar. Laporan arus kas konsolidasian kas bersih dari aktivitas operasi naik 64,42% dari minus 13,49 miliar di tahun 2019 menjadi minus 4,80 miliar di tahun 2020 karena penghematan biaya kepegawaian dan operasional. Kas bersih dari aktivitas investasi turun menjadi 4,28% dari minus 16,59 miliar di tahun 2019 menjadi minus 17,30 miliar di tahun 2020 karena adanya deposito KSP Indosuria yang direschedule menjadi 5 tahun sesuai dengan keputusan pengadilan tanggal 17 Juli 2020 dan pembelian aset tetap. Kas bersih dari aktivitas pendanaan turun menjadi 48,23% dari 25,21 miliar di tahun 2019 menjadi 13,5 miliar di tahun 2020 yang terutama disebabkan oleh mutasi pinjaman bank. Selanjutnya di sini tingkat solvabilitas. Kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Ini tercermin dari jumlah aset sebesar 521,63 miliar yang masih lebih besar jika dibandingkan dengan total liabilitas sebesar 204,28 miliar. Selanjutnya, tingkat kolektabilitas piutang. Perseroan dan anak perseroan menelaah keadaan piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun. Dari jumlah seluruh piutang usaha sebesar 11,7 miliar, perseroan telah mencadangkan piutang sebesar 0,49 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.
Selanjutnya, struktur permodalan. Struktur modal perseroan adalah sebagai berikut. Modal dasar perseroan yaitu 280 miliar rupiah. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan distor penuh sebesar 164 miliar 780 juta rupiah. Komposisi struktur modal perusahaan 2020 adalah 39% berasal dari liabilitas dan 61% dari ekuitas. Di sini bisa kita lihat datanya kewajiban atau liabilities di tahun 2020 204,28 miliar, yaitu 39%. Selanjutnya ekuitas di tahun 2020 317,35 miliar menjadi yaitu 61%. Selanjutnya total aset 521,63 miliar yaitu 100%. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Selanjutnya, Yani beralih ke slide 16, 17, 18, dan 19 yang akan dijelaskan oleh Yulia Ramawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Ikatan materi investasi modal. Ikatan investasi belanja modal untuk memaksimalkan kinerja perseroan di mana sumber dana dalam rangka pembiayaan terakumulasi dalam pembiayaan. Mata uang yang digunakan dalam pembiayaan perseroan adalah dalam bentuk rupiah, sehingga perseroan tidak mempunyai resiko terhadap mata uang asing. Selama tahun 2020, tidak ada transaksi ikatan material untuk investasi barang modal. Selanjutnya, investasi barang modal. Pada tahun 2020, perusahaan mengeluarkan belanja modal sebesar 5,62 miliar atau turun sebesar 66,73% dari tahun 2019 sebesar 16,89 miliar dengan rincian sebagai berikut. Next. Bisa dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi. Dari segi pendapatan, realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar 55,61 miliar dengan target sebesar 55,16 miliar. Persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 0,82%. Selanjutnya, dari segi laba kotor, realisasi laba kotor tahun 2020 sebesar 36,86 miliar dengan target sebesar 37,5 miliar. Persentase realisasi terhadap target sebesar 0,52%. Selanjutnya, laba usaha. Realisasi laba atau rugi usaha tahun 2020 sebesar 3,32 miliar dengan target laba atau rugi sebesar 4,62 miliar. Persentase realisasi terhadap target sebesar 39,16%. Selanjutnya, laba bersih. Realisasi laba atau rugi bersih perseroan tahun 2020 sebesar 23,45 miliar
dengan target laba atau rugi sebesar 5,88 miliar. Persentase realisasi terhadap target sebesar 298,81%. Dilihat dari uraiannya, pada pendapatan usaha atau revenue pada target pada tahun 2020 sebesar 55,16 miliar dan realisasinya pada 2020 sebesar 55,61. Dan pada laba kotor pada target tahun 2020 sebesar 37,5 miliar dan realisasi pada tahun 2020 sebesar 36,86 miliar. Dan selanjutnya laba operasi target pada tahun 2020 sebesar 4,62 miliar dan realisasi pada tahun 2020 sebesar 3,32 miliar. Selanjutnya laba bersih target pada tahun 2020 sebesar 5,88 miliar dan realisasi tahun 2020 sebesar 23,45 miliar. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan audit pemasaran, yakni strategi pada pemasaran. Guna mendorong pertumbuhan perseroan di masa depan, perseroan telah melakukan berbagai langkah di bidang pemasaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, melalui anak perusahaan PT Graha Puji Propertindo, perseroan menjual apartemen Green Palace atau residen yang berlokasi di Jalan Raya Cikarang, Cibarusah, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan sasaran pangsa pasar adalah kelas menengah ke atas untuk investasi. Yang kedua, perseroan juga menyewakan apartemen di daerah Jakarta Selatan melalui divisi rental dengan pangsa pasar kalangan ekspatriat seperti Jepang, Korea, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, perseroan juga dari menyewakan apartemen di daerah Cikarang melalui divisi rental dan kerjasama dengan Taise, ACO, yang pangsa pasar kalangan ekspatriat dari Jepang, Korea, dan lain-lain. Yang keempat, melalui anak perusahaan PT Hotel Marbella, pengembang internasional, dan PT Juara Warga Hotel, perseroan menjual kamar hotel dengan pangsa pasar adalah korporasi, OTA, instansi pemerintahan, Wisma, dan Wisnu. Selanjutnya yang kelima, pemasaran kamar-kamar hotel juga dilakukan di dalam dan di luar negeri melalui travel mart, direct promotion, membership, dan media sosial. Yang keenam, memberikan promosi untuk setiap kegiatan marketing seperti pemberian return on investment dan diskon pada penjualan apartemen di Cikarang untuk menarik minat investor membeli unit apartemen untuk disewakan kembali kepada ekspatriat, terutama Jepang dan Korea yang banyak bekerja di daerah Cikarang dan Bekasi. Yang ketujuh, melakukan pemasaran billboard di lokasi-lokasi strategis dan di lokasi apartemen. Selanjutnya yang kedelapan, melakukan telemarketing dan canvassing oleh tim marketing serta penyebaran flyers melalui koran. Yang sembilan, melakukan pemasangan iklan di media kawasan dan media Jepang seperti di Venezia dan Jakarta Shimbun. Dan yang ke-10, melakukan gathering dengan marketing agen serta calon investor di beberapa lokasi seperti Jakarta, Bekasi, Medan, Bandung, dan lain-lain.
Next. Selanjutnya, audit sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kunci kinerja perusahaan sekaligus aset penting bagi perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut, perseroan selalu berupaya memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompetensi untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan yang berkesinambungan tersebut melalui sistem rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang. Sebagai aset perseroan, karyawan harus mampu menjunjung tinggi 7 corporate core value, yaitu kejujuran, disiplin, transparan, komitmen, konsisten, kreatif, dan inovatif, tekun dan ulet, serta adaptasi terhadap perkembangan dunia usaha. Perseroan mempunyai komitmen untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia secara terencana dengan berkelanjutan. Komitmen ini antara lain direalisasikan melalui penyusunan struktur gaji karyawan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, masa kerja, dan ketentuan upah minimum provinsi atau UMP setempat. Baik, terima kasih. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yakni audit SDM, di mana laporan dari audit SDM ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, rekrutmen. Nah, untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perseroan menerapkan sistem rekrutmen antara lain melalui iklan media cetak Kompas dan online melalui JobsDB dan JobStreet. Kemudian yang kedua yakni pengembangan sumber daya manusia. Untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, perseroan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan secara terencana. Prioritas perseroan dalam mengembangkan SDM melalui pemberian jenjang karir yang jelas, memperkuat budaya untuk saling memperkokoh dan saling bekerja sama, serta mengarahkan perseroan menjadi satu organisasi dengan kinerja unggul. Next. Kemudian selanjutnya yakni mengenai penilaian karyawan. Nah, penilaian kinerja karyawan dilakukan berdasarkan tolak ukur KPI yang telah disusun bersama dan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Penilaian ini akan berpengaruh terhadap promosi dan kompensasi yang akan diperoleh karyawan. Penilaian ini juga digunakan oleh perseroan untuk mendeteksi kelemahan yang ada di setiap jabatan sehingga dapat segera diperbaiki dan memberikan hasil yang maksimum di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah kesejahteraan karyawan. Peningkatan kesejahteraan karyawan ini juga menjadi prioritas bagi perseroan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas serta semangat kerja karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan etos kerja dalam mendukung perseroan meraih target usaha yang telah ditetapkan. Next. Komitmen ini diwujudkan antara lain melalui penyusunan struktur gaji karyawan sesuai dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan jumlah minimal yang disesuaikan dengan ketentuan upah minimum provinsi setempat. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi di setiap periode penilaian. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas seluruh karyawan perseroan. Selain itu, perseroan juga memberikan insentif marketing atas setiap pencapaian target penjualan serta pemberian bonus atas setiap pencapaian laba oleh perseroan. Perseroan juga telah mengikut sertakan seluruh karyawan pada program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kecelakaan melalui BPJS Ketenagakerjaan serta program kesehatan, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan melalui BPJS Kesehatan. Next. Sebagai bagian komitmen jangka panjang, perseroan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan membentuk koperasi karyawan yang berusaha di bidang
simpan pinjam. Melalui koperasi karyawan tersebut, perseroan memberikan pembinaan untuk mengembangkan usaha koperasi karyawan agar kinerjanya optimal sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Terhitung per 31 Desember 2020, perseroan memiliki total 395 karyawan atau turun 22,9% dari tahun 2019 yang berjumlah 507 karyawan. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pariwisata yang menyebabkan perseroan harus melakukan langkah pengurangan tenaga kerja, terutama di sektor perhotelan. Next. Kemudian itulah dari audit SDM. Di sini terdapat daftar proyek perseroan. Yang pertama di situ pada gambar terdapat apartemen Jayakarta, kemudian apartemen Kemang, apartemen Parapens, kondominium Monara Kelapa Gading, kemudian Azela Suite Grand Place Residence Cikarang, kemudian Kuta Place Residence, apartemen Senopati Peninsula Garden Bekasi, Highland Park Serang, kemudian dari hotelnya yakni Hotel Jayakarta Bali, Villa Menara Kelapa Gading, Marbella Hotel Kondominium, Hotel Jayakarta Flores, kemudian next ada Hotel Jayakarta Lombok, Hotel Jayakarta Yogyakarta, dan Ruko Depok. Nah, sekian yang bisa dari kelompok 3 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End record.